Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita memohon kekuatan dari Tuhan, kita satu dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas hari baru yang boleh Tuhan percayakan untuk kami jalani. Kami bersyukur atas kesempatan untuk kembali kami datang ke rumah Tuhan, mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, dan biarlah Tuhan yang berkenan menemani kami, sehingga kami dalam segala keadaan kami boleh sungguh-sungguh memahami apa yang hendak Kau katakan kepada kami. Tuhan tahu setiap hal yang sering kali mengganggu pikiran kami. Tuhan tahu apa yang mungkin berkecamuk dalam perasaan kami. Tapi biarlah kami saat ini boleh mengarahkan mata hati dan pikiran kami hanya kepada salib Kristus. Tuhan pakai hamba-Mu dalam segala kelemahannya. Tuhan berkarya dalam kekurangannya. Dan biarlah apa yang sudah dipersiapkan dan akan disampaikannya berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari Matius pasal 6, Matius pasal 16 ayatnya yang ke-5 sampai dengan yang ke-12. Matius pasal 16 ayatnya yang ke-5 sampai dengan yang ke-12 berbunyi demikian. Pada waktu murid-murid Yesus menyeberang danau, mereka lupa membawa roti. Yesus berkata kepada mereka, "Hati-hati dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki." Mereka memperdebatkannya di antara mereka dan berkata, "Hal itu dikatakannya karena kita tidak membawa roti." Ketika Yesus mengetahui hal itu, ia berkata, "Hai orang-orang yang kurang percaya, mengapa kamu memperdebatkan di antara kamu bahwa hal itu kukatakan karena kamu tidak mempunyai roti? Belum jugakah kamu mengerti? Tidakkah kamu ingat lagi akan 5 roti untuk 5.000 orang itu dan berapa bakul roti kamu kumpulkan kemudian? Atau akan 7 roti untuk 4.000 orang itu dan berapa bakul kamu kumpulkan? Bagaimana mungkin kamu tidak mengerti bahwa aku berkata-kata kepadamu bukan tentang roti? Waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki." Ketika itu barulah mereka mengerti bahwa ia berbicara bukan supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar, memelihara, dan memberlakukannya dalam keseharian kita. Saya pernah membaca sebuah kisah tentang 2 orang, Bapak Ibu Saudara. 2 orang ini pasangan suami istri yang sudah menikah berpuluh-puluh tahun, gitu ya. Mereka sudah menikah mungkin hampir 50 tahun. Lalu dalam percakapan ke-50 tahun pernikahan itu mereka bercakap-cakap dan mengatakan soal kebiasaan gitu ya. Biasanya gini, kalau pesan ayam atau kalau misalnya masak, selalu paha ayamnya itu dikasih ke suaminya. Suaminya selalu makan paha ayam. Istrinya selalu makan dada ayam gitu ya. Terus ini udah kebiasaan nih terus menerus. Lalu waktu pas percakapan itu, waktu ngobrol-ngobrol itu suaminya dengan pede mengatakan bahwa istrinya emang suka dada ayam gitu ya. Tapi terus istrinya bilang, "Oh, selama ini dia bukan sebenarnya suka-suka dada ayam banget. Dia itu sebenarnya sukanya paha ayam." Tapi zaman dulu karena kalau masak, kalau sekarang kan udah tinggal milih-milih gitu aja ya. Tapi kalau masak akhirnya mesti ada yang dapat siapa pahanya, siapa dadanya. Maka sang istri ini akan merelakan diri untuk ya udah, dia kasih aja deh paha ayamnya ke suaminya gitu ya. Suaminya nyangka, suaminya mikir, "Oh, lu memang sukanya dada gitu ya." Tapi ternyata enggak, dia sebenarnya sukanya paha, sama-sama suka paha ayam. Ini udah 50 tahun menikah tapi baru tahu gitu ya, salah sangka selama ini dipikir karena istrinya dengan rela nggak ngomel-ngomel setiap kali, udahlah gue kasih aja dah gitu ya. Dia tahu suaminya paling suka ya paha ayam, ya dikasih dah paha ayamnya gitu ya. Nah, karena itu Bapak Ibu, maka suaminya juga berpikir, "Oh ya udah, emang lu suka, nggak pernah protes, nggak pernah marah kan?" Apa yang kita lihat Bapak Ibu, bahkan dalam sebuah relasi seringkali bisa jadi kita salah paham, kita salah sangka, kita salah kira gitu ya. Apalagi seringkali kebiasaan di orang Indo nih, di orang Indonesia, kita nggak suka konfirmasi, iya kan?
Jadi sesuatu yang terjadi kita anggap itu kenyataan, dan itu padahal bisa juga asumsi. Sama seperti sang istri merasa atau sang suami merasa istrinya ini suka dada bukan paha ayam. Itu kenyataan nggak? Itu asumsi. Tapi emang kenyataannya dia dikasih paha ayam. Tapi kan itu asumsi. Dia nggak konfirmasi bener. Lu sukanya paha ayam. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita belajar tentang, kalau judulnya di terjemahan baru 2, tentang ragi orang Farisi dan Saduki. Maka yang menarik di sini, Yesus berkata kepada mereka, jadi udah ada konteksnya nih. Murid-murid menyeberang ke danau, lupa bawa roti. Ada konteksnya, lupa bawa roti. Terus Yesus bilang kepada mereka, hati-hati dan waspadalah terhadap ragi. Ragi ini ya mirip ya roti juga gitu ya. Roti kan dibuat dari ragi. Hati-hati dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Terus apa yang terjadi? Mereka memperdebatkannya di antara mereka dan berkata, hal itu dikatakannya karena kita tidak membawa roti. Salah sambung kan? Salah sangka kan? Setelah itu debat. Mereka debat, gak nanya dulu ke Yesus. Ini juga kebiasaan kita yang tadi saya bilang. Kita cenderung lihat, kita cenderung dengar, kita pahami dengan kacamata kita gak konfirmasi. Padahal itu asumsi. Bapak Ibu Saudara, ini yang pertama. Kita mungkin digambarkan seperti murid-murid Yesus yang seringkali Bapak Ibu Saudara, ya hidupnya dalam asumsi. Terus berasa asumsi itu udah benar. Murid-murid ini kan berasa asumsi itu benar. Oh ini laginya tentang roti. Ribut deh mereka sendiri, ribut tentang roti. Kan konyol. Tapi itu nggak yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Kita punya asumsi, Bapak Ibu punya pemikiran, kita nggak konfirmasi, kita mikir, oh itu orang begitu ya, itu asumsi. Itu orang nggak seneng tuh sama gua, padahal dia cuma sekali lewat nggak senyum. Tapi terus kita bilang nggak seneng nih sama gue nih. Mungkin gara-gara yang waktu itu tuh dia sentimen jadi sama gua. Suka begitu nggak Bapak Ibu? Kenyataan apa asumsi? Asumsi. Bener apa enggak? Belum tentu. Tapi kita tanya nggak? Enggak. Udah julid aja di sini. Terus julidnya kadang-kala nggak di otak doang. Terus bilang, kayaknya dia ketemu gue tuh, dia nggak senyum sama gue, nggak seneng tuh dia sama gue. Bilang lagi ke orang. Yang disebarin apa? Kesalahpahaman, asumsi yang akhirnya sama seperti murid-murid menimbulkan perdebatan. Mari Bapak Ibu Saudara, hal yang pertama sekali lagi, kita gini ya, walaupun orang ngomong gitu ya, hati-hati kita bisa salah tafsir atau salah paham. Dan seringkali Bapak Ibu ini yang menarik juga untuk kita lihat. Seringkali yang menarik untuk dilihat, kita ini kan cenderung ngelihat ya dari kacamata kita, dari perspektif kita, dari pengalaman kita. Sama seperti murid-murid ini karena dia nggak bawa roti, dia langsung mikir, oh Yesus ngomongnya soal roti. Padahal bukan. Nah kita tuh seringkali juga begitu. Dalam kehidupan kita mungkin punya masalah apa, orang lain melakukan apa, atau orang lain mengatakan apa, kita ngukurnya dari pengalaman saya. Dia ngomong biasa-biasa aja, saya lagi kesel, saya akan ngerasa ini ngomongnya ngebentak-bentak nih. Ini kayaknya gak sopan nih. Padahal enggak, emang nada ngomongnya aja kenceng. Tapi perasaan kita, pengalaman kita membuat kita bisa salah paham. Nah Bapak Ibu, mari saat ini kita sama-sama belajar gitu ya. Bahwa dalam relasi kita dengan sesama kita, dalam relasi kita di kehidupan sehari-hari, banyak hal yang kita simpen, kita pendam dalam hati kita, itu belum tentu kebenaran. Dan kalau kebenaran yang baik-baik sih nggak apa-apa ya. Seringkali kan yang disimpan ini sesuatu yang menimbulkan salah paham. Dan kita hidup terus dalam salah paham itu. Kalau cuma perkara paha sama dada ini happy ending. Tapi sering nggak Bapak Ibu mikir kita punya pandangan tentang seseorang, asumsi. Kita nggak pernah tanya kok. Budaya kita nggak membiasakan kita untuk dengan berani gitu ya, bertanya gitu, nggak juga. Dan kadang-kala kita bisa salah. Jadi mari Bapak Ibu kita belajar dari murid-murid yang bisa salah paham. Kita belajar dengan menyadari bahwa kalau kita mendengar sesuatu, kalau kita menghadapi sesuatu, itu dipengaruhi juga dengan kondisi kita. Kita kadang mesti belajar keluar juga dari kondisi kita. Orang itu mungkin gak maksud seperti yang kita pikir.
Tapi kan seringkali kita salah paham. Jadi mari, dan kadangkala masalah nggak selesai karena kesalahpahaman. Dan ternyata diurut-urut, salah pahamnya ternyata gara-gara kita pikir itu yang benar. Ternyata belum tentu itu yang benar. Nah, hal yang berikutnya Bapak Ibu Saudara, hal yang kedua, kalau tadi saya mengatakan bahwa mari berhati-hati dengan apa yang kita pikir gitu ya, mari berhati-hati, sesuatu yang kita anggap benar belum tentu itu menjadi sesuatu kebenaran. Maka mari juga berpikir bahwa segala kondisi kita, segala perasaan kita mempengaruhi kita memaknai sesuatu. Tapi mari beri ruang untuk juga sesuatu itu ditempatkan pada tempatnya gitu ya, sehingga ini nggak menjadi sesuatu yang salah. Nah, hal berikutnya, hal yang kedua, saya mau mengajak kita memikirkan begini. Murid-murid Yesus ini salah paham terhadap Tuhan. Mereka nggak paham apa yang hendak Yesus katakan. Padahal Yesus jelas-jelas mengatakan sesuatu, mereka salah paham. Berapa sering dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, kita salah paham kepada Tuhan. Ini lebih susah lagi. Murid-muridnya ketemu sama Yesus, Yesus ngomong, mereka salah paham. Kita kan nggak bisa WA sama Yesus, gitu kan? Kita nggak bisa tanya Tuhan maksudnya apa, nggak bisa. Jadi kita lebih rentan untuk salah paham, dan kita lebih rentan memahami cara Tuhan mengasihi kita, cara Tuhan memperingati kita. Kenapa? Karena kita nggak bisa langsung komunikasi sama Tuhan. Murid-muridnya yang dikatakan langsung perintahnya aja salah paham. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, ini hal yang kedua yang mari juga kita renungkan, bahwa dalam kehidupan kita sekali lagi sama nih, gitu ya. Kita cenderung mengukur Tuhan dari perasaan kita. Harusnya begini, begitu yang terjadi enggak, kita akan menganggap ya harusnya nggak begini. Kita sering salah paham. Padahal mari di sini kita belajar bahwa Tuhan memang nggak selalu bisa dipahami, bahwa kita terlampau kecil untuk bisa memahami secara utuh karya kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Kita seringkali rentan untuk salah paham karena memang kita sulit untuk memahami Tuhan. Bahkan murid-murid Yesus yang sama-sama sama Tuhan ya salah paham terus. Dan itu tabiat hakikat manusia, bahwa dia dalam segala kerentanannya sulit untuk memahami Tuhan. Jadi saat ini Bapak Ibu, kalau kita mengalami berbagai macam hal yang membuat kita mempertanyakan Tuhan, yaitu memang yang seringkali terjadi karena kita nggak bisa paham Tuhan 100%. Tapi yang bisa kita lakukan, ini yang ketiga. Yang gagal dilakukan murid-murid adalah percaya, ngeributin soal roti. Padahal baru aja ngalamin. Roti nggak ada, roti dikit, tapi ternyata masih ada sisa. Bisa kasih makan 4.000, baru kan ngalamin. Tapi begitu roti lupa bawa, masih aja ribut, masih aja takut. Dan itu nggak yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan melakukan banyak hal, berkali-kali. Tapi begitu kita kepentok sedikit, kita kan masih marah, kita masih nanya, kita masih bingung. Padahal berulang kali Tuhan melakukan banyak hal, kita nggak percaya, kita nggak bisa paham 100% Tuhan. Tapi kita bisa memilih untuk percaya karena kita berkali-kali mengalami bahwa Tuhan selalu hadir dan mengasihi kita. Tapi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, sama seperti murid-murid, kita kan gampang lupa, kan gini ya. Kita gampang ingat kesalahan, tapi kita seringkali lupa tentang kebaikan. Kesesama juga begitu gitu. Kalau dosa gue inget terus nih. Waduh, udah dicatat tuh kalau dosa. Kalau orang melakukan kebaikan dicatat nggak? Kagak. Kita melakukan kebaikan dicatat nggak? Catat. Gue kan udah bikin ini catat ya. Kalau kebaikan kita dicatat, kebaikan orang enggak. Kesalahan orang dicatat. Kita kan inget suka-suka aja tuh yang kita mau ingat. Dan seringkali tanpa kita sadar itu juga yang kita lakukan ke Tuhan. Coba sebut apa kebaikan Tuhan. Kita mungkin kehabisan kata-kata karena begitu banyak, dan mungkin kita juga lupa Tuhan bikin baik apa. Sekali Tuhan bikin baik, berkali-kali Tuhan bikin baik, sekali sesuatu gak berjalan seperti yang kita mau. Yang kita ingat yang mana? Doa kita yang gak dikabulin. Bukan doa kita yang berkali-kali dikabulin oleh Tuhan. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, hal yang ketiga, kita sulit untuk memahami Tuhan. Tetapi sebenarnya kita berkali-kali merasakan gitu ya, kita mengalami bagaimana
Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Nah, mari belajar menjadi orang-orang yang gak cuman ngelihat masa kini terus ngira-ngira ke depan, tapi juga ngelihat masa lalu. Kita ada begini kan karena kasih setia Tuhan. Kalau kita ngalamin sesuatu, kita panik, kita mesti ingat lagi, tenang lagi. Yang lalu gue udah ngalamin lebih berat kok. Bisa. Dan ada Tuhan di sana. Jadi Bapak Ibu Saudara, saat kita bicara soal ragi orang Farisi dan Saduki, maka hal yang pertama saya mengajak kita untuk belajar dalam relasi kita dengan sesama kita, tidak terjebak pada hal-hal yang kita pikir sebagai kebenaran, padahal belum tentu itu kebenaran. Hal-hal yang kita pikir tentang orang lain begitu gitu ya, padahal itu mungkin cuma asumsi kita. Dan kita mungkin sangat dipengaruhi oleh perasaan kita. Kita juga mesti kadang-kala belajar menempatkan diri pada posisi orang lain. Hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita nggak akan pernah bisa paham sepenuhnya Tuhan. Bahkan murid-muridnya yang bergaul akrab terus-menerus ada sama Tuhan, nggak paham kok Tuhan ngomong apa. Apalagi kita. Ada memang kesulitan untuk kita memahami tentang Tuhan karena kita tidak pernah akan bisa memahami Tuhan. Kalau kita udah bisa paham Tuhan, ya kita 100% Tuhan juga. Kita nggak akan bisa memahami Tuhan. Tapi yang ketiga, kita bisa percaya sama Tuhan. Kenapa? Karena berkali-kali kan kita ngalamin berbagai macam hal yang membuktikan bahwa Tuhan itu ada dan mengasihi kita. Jadi kalau sesuatu terjadi terus membuat kita meragukan kasih Tuhan, maka jangan lupakan segala kebaikan Tuhan. Hanya karena sesuatu terjadi terus kita mempertanyakan gitu, itu kan juga sebenarnya not nice gitu ya. Sesuatu cuma sekali terjadi gak sesuai kemauan kita, tapi berkali-kali Tuhan jawab doa kita, kita ngukur pakai yang gak kejawab atau yang susah. Tapi mari Bapak Ibu Saudara, saat berbagai macam hal terjadi dalam kehidupan kita, saat kita sulit untuk memahami Tuhan, maka belajarlah sama seperti murid-murid diingatkan gitu ya, sekarang gak bawa roti. Tapi waktu dulu rotinya dikit, Tuhan bisa mencukupkan lebih kok. Dan marilah itu menjadi sebuah pengalaman iman yang terus kita jalani dalam kehidupan kita. Saat kita meragukan Tuhan, saat Tuhan serasa sulit untuk dipahami, maka mari melihat ada banyak hal yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Tapi seringkali kita cuma fokus pada masalah kita, pada doa yang tidak terjawab, pada kesulitan-kesulitan hidup kita. Kiranya Tuhan memberikan kita hikmat dan kekuatan, sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang lebih banyak negative thinking, salah paham sama orang-orang sekitar, tapi juga salah paham sama Tuhan. Biarlah kita dipenuhi dengan ungkapan syukur bahwa Tuhan selalu mengasihi kita. Dan kalau kita berpikiran begitu, kita gak akan salah paham. Karena kita memang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kalau pada pagi hari ini kami boleh kembali diingatkan. Dalam kehidupan kami ya Tuhan, seringkali kami mungkin salah paham terhadap orang-orang di sekitar kami. Seringkali mungkin kami salah tafsir terhadap orang-orang di sekitar kami. Dan mungkin seringkali itu juga yang kami bawa terus dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami boleh belajar menjadi orang-orang yang juga mau terus semakin hari semakin berpikiran positif kepada orang-orang di sekitar kami. Tidak hanya mengukur apa-apa dari diri kami sendiri. Dan ya Tuhan, dalam kehidupan kami, biarlah kami juga boleh menyadari bahwa kami punya keterbatasan untuk memahami keberadaan dan cinta kasih Tuhan dalam hidup kami. Tapi biarlah dalam keberadaan dan keterbatasan kami mengingat bahwa kami yang ada saat ini adalah kami yang dibentuk dan dikasihi sedemikian rupa oleh Tuhan. Dan biarlah kami boleh terus mensyukuri berbagai macam pengalaman kehidupan kami bersama-sama dengan Tuhan. Saat ada hal-hal yang di luar akal kami terjadi dalam hidup kami dan tidak kami harapkan, biarlah kami kembali mengingat kasih setia Tuhan yang terus mengiringi kami dalam hidup kami. Sehingga di dalam ketidakpahaman kami, di dalam keterbatasan kami boleh terus meyakini bahwa kami dikasihi oleh Tuhan karena kami berkali-kali mengalami kasih Tuhan dalam hidup kami. Ini kami anak-anak-Mu ya Tuhan, yang mau terus diberikan hikmat dan bijaksana, yang mau terus belajar untuk melakukan firman Tuhan yang sudah kami dengar. Dan kami boleh belajar membiarkan firman Tuhan itu berbuah dalam keseharian, dalam tutur kata kami, dalam setiap hal yang kami lakukan.
Kami bersyukur atas hari ini dan kami menyerahkan semuanya hanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kasih Tuhan